Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rena Mentari dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi bab 10 mengenai struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem reproduksi. Yang kita bahas adalah yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Yang kedua, ada hormon yang terlibat dalam oogenesis dan spermatogenesis. Yang ketiga, ada penjelasan proses menstruasi. Dan yang keempat, ada kelainan sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kita mulai dari yang pertama, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Yang dimulai dari organ reproduksi pria. Pubic bone. Pubic bone berfungsi untuk melindungi alat reproduksi dari benturan luar. Dan ada penis. Penis itu berfungsi untuk kopulasi atau persetubuhan. Pada penis terdapat 3 rongga. 2 bagian bawah jaringan, spons, corpus spongiosum, dan corpus cavernosum. Dan terdapat saluran uretra, tempat air seni dan sperma lewat. Lalu di sini ada foreskin. Foreskin itu bisa disebut juga sebagai preputium atau kulit yang menutupi bagian glans. Glans itu adalah bagian depan atau kepala penis. Sedangkan urethral opening yaitu bukaan pada uretra atau disebut juga mens urethra. Fungsinya sebagai tempat untuk keluarnya urin dan cairan mani. Kemudian ada testis. Testis itu berfungsi memproduksi sperma dan testosteron, hormon kelamin pria. Nah, di dalam testis itu terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini terjadi pembentukan sperma. Terus ada skortum. Skortum itu merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Nah, di antara skortum kanan dan kiri terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos mengakibatkan skortum dapat mengerut dan mengendur. Nah, di dalam skortum juga terdapat otot lurik yang berfungsi untuk menjaga suhu dari testis agar tetap optimal. Kemudian ada epididymis. Epididymis yaitu fungsinya untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi testis. Dan ada vas deferens. Vas deferens itu saluran sperma. Di dalam vas deferens terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar bulbourethra yang ini dan kelenjar prostat. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan kental untuk disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Sedangkan kelenjar prostat menghasilkan cairan yang lebih encer bersifat basa untuk menyeimbangkan keasaman residu urin dan uretra dan keasaman vagina. Kemudian ada ini ductus ejaculatoris. Nah, setelah dari vas deferens, mani yang terbentuk akan dialirkan dan disemprotkan lewat saluran di dalam penis yaitu uretra. Dan rectum. Rectum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Kemudian ada seminal vesicle. Seminal vesicle itu disebut juga vesicula seminalis. Disebut kantung semen yang menghasilkan 60% dari volume total semen. Nah, cairan yang dihasilkan itu berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma. Dan ada bladder. Bladder itu disebut juga kantung kemih. Jadi kantung kemih adalah organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan dari ginjal sebelum dibuang. Kemudian, ini adalah bagian depan dari organ reproduksi pria. Kemudian kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Yang pertama yang kita bahas adalah ovarium. Ovarium adalah indung telur yang menghasilkan ovum. Pada ovarium terdapat kelenjar endokrin dan jaringan tubuh yang membuat sel telur, ovum,
yang disebut follicles. Kemudian ada oviduct atau disebut juga tuba fallopi. Jadi, saluran tuba fallopi atau viaduct berjumlah sepasang di kanan dan di kiri. Pada pangkalnya terdapat tuba infundibulum yang dilengkapi fimbriae yang berfungsi untuk menangkap ovum setelah ovulasi. Jadi, tuba fallopi adalah tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim, tempat terjadi embrio menempel, tumbuh, dan berkembang menjadi bayi. Dinding rahim, endometrium, selalu mengalami perubahan ketebalan. Nah, peristiwa ini dipengaruhi oleh hormon, yaitu yang pertama, ada menjelang ovulasi dinding menebal karena pengaruh hormon estrogen. Yang kedua, dinding rahim akan semakin menebal setelah ovulasi karena pengaruh hormon progesteron. Yang ketiga, pada saat menstruasi, dinding rahim tipis kembali karena dinding endometrium mengelupas. Setelah menstruasi, dinding dibentuk kembali. Peristiwa ini disebut siklus. Kemudian ada serviks, leher rahim yang merupakan batas antara rahim dengan vagina. Dan vagina sendiri adalah sebuah tabung berlapis otot. Vagina memiliki dinding yang tipis sebagai tempat keluarnya bayi pada waktu melahirkan. Dinding vagina selalu basah oleh lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartolini. Vagina itu jadi tempat terjadinya penetrasi. Kita lanjut ke organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada klitoris, yaitu penonjolan kecil yang sangat peka terhadap rangsangan. Yang kedua ada labia mayora, yaitu terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea, penghasil minyak. Setelah puber, labia akan ditumbuhi rambut. Kemudian ada labia minora, terletak tepat di sebelah dalam dari labium mayor dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Kemudian ada vagina. Vagina adalah sebuah tabung berlapis otot. Vagina memiliki dinding yang tipis sebagai tempat keluarnya bayi pada waktu melahirkan. Dinding vagina selalu basah oleh lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartolini. Sekarang kita akan membahas mengenai hormon yang terlibat dalam oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium, indung telur. Hormon yang terkait, yang pertama ada FSH, Follicle Stimulating Hormone, untuk memberi sinyal kepada folikel-folikel di dalam ovarium agar membuat ovum. Yang kedua ada estrogen dan progesteron. Estrogen untuk menunjukkan ciri-ciri sekunder pada wanita yang telah pubertas, sedangkan progesteron untuk mempertebal dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan jika ovum sudah dibuahi. Yang ketiga ada LH atau luteinizing hormone untuk membentuk korpus luteum setelah pelepasan sel telur atau ovulasi. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Hormon yang terdapat pada spermatogenesis yang pertama ada hormon gonadotropin. Ialah merupakan hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium. Yang kedua ada FSH, Follicle Stimulating Hormone, yaitu dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga ada hormon LH. Hormon LH dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel-sel interstitial sel Leydig agar mensekresi hormon testosteron atau androgen. Yang ketiga ada hormon testosteron. Hormon testosteron ialah merupakan hormon yang terdapat pada pria yang dihasilkan oleh testis atau buah zakar. Hormon testosteron berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi, serta berperan dalam pembentukan kepadatan tulang dan otot. Yang sekarang akan kita bahas adalah penjelasan proses menstruasi.
Nah, proses menstruasi itu apa sih? Proses menstruasi pada wanita berlangsung setiap bulan dengan siklus yang berbeda-beda. Menstruasi terjadi karena meluruhnya penebalan pada dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Selain darah, cairan menstruasi juga mengandung lendir dan sel-sel lapisan dalam rahim. Nah, fase menstruasi itu ada 4. Yang pertama, ada fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding di dalam rahim, endometrium, yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama. Siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri di perut bawah dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu menyeluruhkan endometrium. Yang kedua ada fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovalasi. Pada fase ini, ovarium akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium menyebabkan endometrium menebal. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-10 sampai ke-28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Durasi waktu yang dihabiskan pada fase ini menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita berlangsung. Kemudian ada fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak ke tuba Fallopi dan menempel di rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma dan dibuahi, akan terjadi fase ovulasi menandai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Kemudian kita ada fase folikel. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah terpecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum pada fase ini. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramenstruasi. Fase ini umumnya ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, dan menjadi mudah marah atau emosional. Kemudian yang terakhir ada kelainan sistem reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama pada pria nih ada impotensi, yaitu ketidakmampuan penis untuk ereksi. Dan pada wanita ada vulvovaginitis, yaitu peradangan pada vulva dan vagina dengan gejala keputihan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.